Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Yao Lao baru saja mengatakan mereka ada di sini. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Dan akhirnya berhenti di puncak gunung. Yao Chen, ini sebenarnya kamu, 3 iblis hantu kalajengking. Sudah lama sejak kita bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu orang yang mengajukan tawaran terhadapku sebelumnya. Tian Hezi melototi Yao Chen dengan sikap kasar sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao hanya tersenyum dan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno, sungguh tidak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampas harta dari mereka. Tian Hezi tertawa aneh ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. Jika itu orang lain, aku mungkin berpikir 2 kali. Untungnya, kalian bertiga. Karena itu, aku tidak merasakan beban mental apapun. Segera, Yao Lao mengepalkan tangannya. Awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 300 meter tiba-tiba terbentuk. Kemudian secara eksplosif meluncur cepat kepada trio Hezi. Serang bersama, ekspresi gelap dan ganas melintas di mata kelompok Tian Hezi. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Douqi melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 30 meter dan bertabrakan dengan tangan api. Boom! Riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang. Langkah kaki Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Ekspresi Tian Hezi berubah. Matanya tiba-tiba menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Adik ketiga, mereka bertiga bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka, ingatlah bahwa mereka harus hidup. Kita akan menggunakan mereka sebagai sandera. Baiklah, beri aku waktu beberapa menit. Ren Hezi segera mengangguk dan bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan campur tangan. Namun Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka melepaskan serangan licik dari segala arah. Kalian mencari kematian. Mata Yao Lao berubah dingin. Dia tidak terlalu khawatir dengan kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi Douzun bintang 8 puncak 6 perubahan. Mustahil baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Hasrat membunuh melonjak dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi. Riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan. Matanya langsung panas ketika melihat Cai Lin dan sosok dokter peri kecil. Bocah nakal, tinggalkan wanita cantik itu. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan bergemuruh di langit. Wajah Xiaoyan kosong tanpa ekspresi. Kakinya tiba-tiba menghentak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat pilar larva panas berukuran puluhan meter melesat keluar dan mengaduk ledakan sonik di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertarungan Yao Lao di kejauhan. Saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi yang membuat mereka benar-benar kewalahan. Dari penampakan pertarungan ini, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel rumit, dan tato klan muncul. Di antara alisnya, auranya segera melonjak menjadi Douzun bintang 8 puncak 3 perubahan. Ren Hezi tertawa tajam setelah merasakan aura Xiaoyan yang membumbung tinggi. Namun dia baru saja akan menyerang lagi. Sosok Cai Lin sudah melesat ke langit dan berubah menjadi ular piton 7 warna. Petir warna-warni segera menghantam Ren Hezi. Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya saat menghadapi serangan Cai Lin. Gelombang Douqi yang agung dengan paksa mengalahkannya. Tubuh racun menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es saat segel tangannya berubah. Pilar Douqi yang mengandung racun mematikan melesat ke arah Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan. Tubuhnya buru-buru mundur dan menghindar. Namun,
dia baru saja akan menyerang lagi. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat merasakan riak energi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan Xiao Yan di puncak gunung. 4 jenis api surgawi. Bocah ini benar-benar misterius. Ekspresi Ren Heizi bergejolak saat dia menatap api berputar di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Retak ruang menjadi ular berbisa hitam yang bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tepat ketika retak ruang masih beberapa ratus meter jauhnya dari Xiao Yan, petir warna-warni tiba-tiba pecah dari langit dan dengan kejam menabrak retak yang menyebar. Sebelum akhirnya meledak terpisah. Karena kamu bersikeras melakukan intervensi, aku akan menghabisi kalian berdua dulu. Tubuh Ren Heizi segera melintas dan melesat menuju piton 7 warna. Tinjunya dengan cepat dilempar ke depan. Ledakan sonik terbentuk saat melaju ke arah Cailin. Ekor Cailin tiba-tiba berayun dan dengan kejam bertabrakan dengan angin telapak tangan. Boom! Badai yang menakutkan segera menyapu langit. Piton 7 warna dipaksa mundur puluhan meter. Ren Heizi tertawa keras setelah memaksa Cailin dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik untuk mengejar. Namun pilar-pilar douci racun mematikan dengan mudah menusuk ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Kaki Ren Heizi buru-buru menginjak udara kosong. Ruang di belakangnya terdistorsi dan membentuk dinding logam. Kemudian bertabrakan dengan pilar douci racun. 2 gadis cantik, kenapa kalian harus bertarung habis-habisan untuk bocah ini? Ren Heizi tertawa, tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersamaan di kejauhan. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju Xiao Yan. Xiao Yan melihat wajah gelap Ren Heizi saat dia menuju ke arahnya. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakangnya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya menjauh ratusan meter dari Ren Heizi. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Ren Heizi merasa terkejut. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan mengejar Xiao Yan, 2 serangan ganas Cailin dan dokter peri kecil diluncurkan dari belakangnya. Boom! Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti banjir. Cailin dan dokter peri kecil mengeluarkan suara erangan dari mulut mereka ketika mereka dengan keras bertabrakan dengan Ren Heizi. Tubuh mereka juga dipaksa mundur. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Heizi dan Di Heizi menjadi sedikit pucat saat mereka bertempur melawan Yao Lao. Mereka berdua tidak cocok untuk Yao Lao. Adik ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah kamu mencari kematian? Tekanan di sekitar Tian Heizi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah teriakan marah mereka terdengar. Pistol api setinggi ratusan meter jatuh dari langit dan dengan kejam menabrak mereka. Seteguk darah segar diludahkan saat mereka terbang mundur. Hati Ren Heizi merosot ketika melihat Tian Heizi dan saudaranya memuntahkan darah. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan sebuah petir warna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekelilingnya langsung terhenti. Boom! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan ruang di sekitarnya membeku. Douci melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya gemetar, tetapi dia tidak dapat membebaskan diri. Pada saat yang sama sosok Ren Heizi sudah muncul di depan dokter peri kecil. Namun, tepat ketika tangannya akan meraih bahunya, Cailin di langit buru-buru mengaktifkan kekuatan petir dalam awan gelap dan menembak mereka menuju Ren Heizi dari segala arah. Ren Heizi hanya mengepalkan tangannya dan menghancurkan petir warna-warni yang menyerang. Cantik, kamu milikku. Ren Heizi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat tangannya akan meraih bahu dokter peri kecil. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tawa dingin tiba-tiba bergema di belakang Ren Heizi. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya langsung mengecil saat teratai api 5 warna yang sangat indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Lonceng bumi besar. Tangan Ren Heizi tiba-tiba membentuk segel. Douci melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Lonceng yang sangat besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Sementara itu,
Ekor ular besar bergegas turun dari langit ketika Ren Heizi menggunakan teknik Do pertahanan. Dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel di tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini keluar dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di samping bentuk lonceng. Kemudian meledak di depan mata terkejut Ren Heizi. Boom! Seluruh tempat gemetar karena ledakan ini. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi padang pasir. Bahkan tidak ada tanda siapapun hadir di sana. Aura Ren Heizi telah hilang bersamanya. Ketika pasir dan debu jatuh, sosok Xiao Yan muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Mereka berdua buru-buru mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulutnya. Kemudian dia buru-buru bergegas ke tempat Ren Heizi berada sebelumnya untuk mengambil cincin penyimpanannya. Namun setelah dia periksa, tidak ada peta kuno di sana. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Adik ketiga, Tian Heizi dan saudaranya tertegun oleh situasi yang tidak terduga ini. Bocah ini terlalu misterius. Sepertinya adik ketiga telah diledakkan olehnya sampai tidak ada yang tersisa. Ayo cepat pergi. Namun, tepat ketika mereka akan melarikan diri, tangan api raksasa sekali lagi terbentuk di langit dan meraih mereka berdua. Mereka buru-buru berbalik. Douqi meletus dari telapak tangan mereka dan dengan kejam bertabrakan dengan tangan api besar Yao Lao. Boom! Tubuh Tian Heizi dan saudaranya seperti bola meriam sebelum akhirnya mendarat di tanah. Jejak darah padat tergantung di sudut mulut mereka. Kemudian, tubuh mereka dengan paksa berdiri, melarikan diri dengan dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Heizi. Tangannya tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar tubuh Di Heizi akhirnya tersegel. Detik berikutnya, tapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Heizi. Boom! Kekuatan penghancur melonjak ke tubuh Di Heizi. Kehidupan di matanya dengan cepat menghilang saat dia perlahan menutup matanya. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Heizi setelah membunuhnya dan melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Heizi melarikan diri. Periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao langsung menghilang saat kata-katanya terdengar. Xiao Yan buru-buru menghilangkan jejak energi pada cincin penyimpanan Di Heizi. Kekuatan spiritualnya memeriksa cincin, dan alisnya sedikit merajut. Tidak ada di dalamnya. Cailin bertanya setelah melihat alis Xiao Yan. Ya, mungkin ada pada Tian Heizi. Bagaimanapun, dialah yang tertua di antara mereka bertiga. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas berkedip tiba-tiba muncul. Apa ini? Cailin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak akrab. Tubuh kaca King Kong yang telah dilelang di pameran dagang. Xiao Yan memegang gulungan tanpa sadar tertawa. Dia baru saja akan berbicara lagi. Namun sosok Yao Lao, yang mengejar Tian Heizi sebelumnya telah muncul. Benar-benar menyenangkan kali ini. Yao Lao dengan keras tertawa. Ketiga iblis hantu itu telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan bercak di hatinya dengan mampu menghabisi mereka. Guru, Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat potongan peta kuno muncul. Ayo pergi, aktivitas yang kita buat terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Yao Lao tidak tinggal lama setelah berbicara. Dengan gelombang tangannya, dia bergegas ke kejauhan. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. 10 menit kemudian, lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan destruktif yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang saling bertukar pukulan di tempat ini. Banyak suara yang sangat mengejutkan terdengar di langit. Sesaat kemudian, mata mereka menatap mayat. Seruan langsung menyebar ke seluruh negeri segera sesudahnya.
Ini adalah salah satu dari 3 hantu iblis kalajengking. Siapa yang bisa membunuhnya? Sementara itu, kelompok Xiaoyan sudah menghilang dan muncul 5.000 km di kejauhan sementara orang-orang merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Yao Lao segera menyuruh Xiaoyan untuk mengeluarkan 2 potongan peta lainnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mulai memetakan potongan-potongan peta sesuai dengan garis sebelum akhirnya menyatu. Namun, tidak ada target atau rute yang pasti di dalam peta, itu hanya seperti peta biasa. Ini, wajah Xiaoyan menjadi terkejut. Mungkinkah peta kuno ini, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak mengandung informasi? Jangan cemas, peta kuno ini sangat tua dan penuh misteri. Coba teteskan darahmu di atasnya. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan memotong jari. Tengahnya, setetes darah mendarat di sudut peta kuno. Namun, tetap saja tidak ada perubahan yang terjadi. Karena tidak ada gunanya, untuk apa menyimpannya? Xiaoyan melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Gumpalan api surgawi tiba-tiba naik di telapak tangannya dan menyapu peta kuno. Namun itu tidak bisa membakarnya. Meningkatkan nyala api, garis-garis pada peta kuno perlahan menjadi lebih cerah. Pada saat tertentu, peta kuno tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 bintang terbentuk dalam susunan megah di atasnya. Gelombang pasang dunia akan muncul saat kelahirannya. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter-karakter kuno ini saat kejutan melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter-karakter ini. Yao Lao dengan lembut menghembuskan nafas. 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang yang sejajar, mengacu pada fenomena alam khusus. Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Gelombang pasang dunia muncul mengacu pada fenomena yang tidak biasa yang akan dibuat karena adegan ini. Kamu juga harus memahami kalimat terakhir. Hari di mana gelombang pasang dunia muncul. Itu adalah hari ketika api memurnian iblis muncul di dunia. Xiaoyan terkejut. Dia segera bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Itu artinya kita tidak akan memiliki kesempatan. Jika kita menghitung tahun, 997 tahun berlalu sejak gelombang pasang dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya ada 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu juga baik. Api memurnikan iblis terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku tidak akan bisa menundanya. 3 tahun ini akan memberimu waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai level Doseng. Jika tidak, kamu hanya akan dapat menyaksikan api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Xiaoyan tertawa pahit dan melirik peta kuno yang tersisa di dalam api. Kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Namun, saat dia membuat kontak dengan sisa peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi cahaya yang menembak ke antara alis Xiaoyan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao, Cailin dan dokter peri kecil secara drastis berubah. Namun itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum Xiaoyan membuka matanya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru mengajukan pertanyaan. Aku tidak tahu. Xiaoyan menghirup nafas dalam sebelum menunjuk titik di antara alisnya. Itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak dapat menyentuhnya. Setelah sebelumnya melakukan kontak dengannya, aku hanya bisa menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Seng Jing Mo Lian. Baik itu Yao Lao, Cailin dan dokter peri kecil sedikit terkejut. Nama ini seolah-olah memiliki beberapa kesan. Jika tebakanku benar, Seng Jing Mo Lian harus menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu, yang paling dekat dengan Dodi. Selain itu, ia pernah menjadi pemilik dari api teratai memurnian iblis. Pemilik dari api memurnikan iblis. Xiaoyan dan kedua gadis itu terkejut. Tidak heran dia akan diberi gelar seperti itu. Mungkinkah benda di bawah alisku ditinggalkan oleh Seng Jing Mo Lian? Kemungkinan besar, mungkin juga manfaat dari mengumpulkan peta kuno. Yao Lao mengangguk dan menepuk bahu Xiaoyan. Sekarang,
kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke level Doseng dalam 3 tahun ini. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkanmu untuk pergi meskipun api memurnikan iblis benar-benar muncul karena kamu hanya akan mencoba bunuh diri. Untungnya, kamu tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru, maksudmu pohon kuno Bodhisattva? Yao Lao mengangguk. Kecuali kamu dapat memperoleh jantung Bodhisattva. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk mencapai level Doseng dalam 3 tahun. Ayo pergi. Kita akan membahasnya setelah kita kembali ke Paviliun Bintang Jatuh dan merencanakan dengan baik. Jika berita itu nyata, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon kuno Bodhisattva.